Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin camilan dari tahu dan sosis. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 4 buah tahu beratnya sekitar 400 gram, kemudian haluskan menggunakan garpu atau boleh juga dihaluskan menggunakan pengulkan bumbu. Setelah tahunya sudah benar-benar halus, tambahkan 8 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Setelah tercampur merata, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 10 buah sosis, jangan lupa dikupas terlebih dahulu plastiknya, kemudian potong menjadi 2 bagian sama rata seperti ini. Setelah dipotong menjadi 2 bagian sama rata, kemudian belah menjadi 4 bagian sama rata, tapi jangan sampai putus. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Selanjutnya, ambil secukupnya adonan untuk besar kecilnya sesuai selera, kemudian bulatkan, pipihkan, isi bagian tengahnya menggunakan sosis, dan bulatkan kembali. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Kalau untuk ide jualan, boleh buatnya itu kecil-kecil saja. Berhubung ini dimakan sendiri, jadi saya buatnya itu besar-besar supaya nanti makannya itu bisa puas. Satu resep ini dapatnya 13 biji tergantung ukuran besar kecilnya. Kemudian siapkan 1 butir telur dan juga tepung panir. Baluri adonan menggunakan telur lalu guling-gulingkan di atas tepung panir. Pelan-pelan saja. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini contohnya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah adonannya sudah dibaluri menggunakan tepung panir. Selanjutnya goreng adonan secukupnya. Adonan ini juga bisa untuk stok frozen food. Simpan di wadah tertutup rapat lalu masukkan ke dalam kulkas bagian freezer. Tinggal digoreng sewaktu-waktu. Siapkan wajan, panaskan minyak, masukkan adonannya secukupnya.
Gunakan api sedang supaya nggak mudah gosong dan matang merata. Setelah satu sisinya kecoklatan, jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya, camilan dari tahu dan sosisnya sudah jadi. Bisa juga untuk ide jualan, bekal sekolah, atau lauk, bisa juga untuk menu sarapan pagi. Dijamin ini rasanya enak banget, anak kecil pasti suka. Beri saus sambal dan juga mayones di atasnya, supaya hasil tampilannya lebih menarik. Caranya seperti ini ya. Kalau untuk ide jualan, sebaiknya ukurannya lebih diperkecil saja supaya hasilnya jadi banyak. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur bagian dalamnya seperti ini ya. Ini enak banget. Gurih asinnya pas, enak, lembut. Ada sosisnya. Diberi saus sambal dan juga mayones, ini makin mantap banget. Dimakan selagi hangat, ini enak banget. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Bisa untuk lauk tanggal tua, bikinnya sangat mudah, praktis, dan juga anti gagal. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin tahu aci goreng. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Yang pertama, siapkan 20 sendok makan tepung tapioka atau setara 200 gram, 5 sendok makan tepung terigu, 4 batang daun bawang yang sudah diiris halus, 2 siung bawang putih yang dihaluskan, itu dihaluskan menggunakan parutan keju, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan 300 ml air panas. Menuangkannya sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu.
Siapkan 15 tahu matang ukuran sedang. Kemudian potong menjadi 2 bagian sama rata, serong atau segitiga seperti ini. Lakukan hingga selesai. Kalau kalian gak ada tahu matang, boleh menggunakan tahu mentah, digoreng terlebih dahulu hingga tahunya matang dan berkulit, lalu potong menjadi 2 bagian sama rata seperti ini ya. Selanjutnya, isi semua tahu menggunakan adonan aci yang sudah disisihkan tadi. Caranya sangat mudah. Ambil satu buah tahu, sedikit dibuka kulitnya, lalu isi menggunakan adonan aci kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Sedikit ditekan-tekan supaya adonan acinya bisa masuk ke dalam dan menempel dengan tahunya. Kalau untuk ide jualan, boleh ngisi acinya cukup setengah sendok makan saja, nggak usah terlalu penuh. Berhubung ini dimakan sendiri, jadi saya ngisinya penuh-penuh. Jangan kaget, memang adonan acinya saat masih mentah seperti ini, kalau diincip sedikit rasanya kayak keasinan banget. Tapi kalau nanti sudah digoreng, rasanya bakalan pas. Nah, ini dia hasilnya, setengah dari tahunya sudah diisi. Selanjutnya ini boleh digoreng terlebih dahulu. Siapkan wajan berisi minyak panas, gunakan api sedang, masukkan adonannya satu persatu ke dalam wajan. Goreng menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya nggak gosong dan matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat dan tiriskan dari minyaknya. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya, tahu aci gorengnya sudah jadi. Dicocol pakai saus sambal atau saus Bangkok, ini dijamin rasanya enak banget. Dimakan selagi hangat ini malah makin mantap banget. Apalagi di cuaca hujan-hujan seperti ini, makan tahu aci dicocol pakai saus sambal dan posisinya masih hangat, ini bener-bener enak banget dan bikin nagih. Makan satu aja nggak cukup ya. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Tekstur adonannya seperti ini, sedikit kenyal tapi nggak keras sama sekali. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, sedikit kenyal, lembut, crispy dari kulit tahunya. Enak banget, asin gurihnya pas, enak. Makan satu aja nggak cukup, dimakan selagi hangat ini bener-bener enak banget ya dan bikin nagih. Kalau kalian suka pedas, boleh ditambahkan potongan cabai rawit adonan acinya tadi. Enak banget, enak banget. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Oktavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin tahu bulat. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 7 buah tahu, beratnya sekitar 350 gram. Kalau tahu kalian ukuran kecil, boleh pakai 14. Selanjutnya haluskan dengan cara apa saja. Ini dihaluskan menggunakan gelas yang dilapisi menggunakan plastik. Boleh juga kalau mau kalian blender. Setelah tahunya dihaluskan, selanjutnya peras tahu supaya tidak mengandung banyak air dan hasilnya nanti akan bagus, nggak lembek.
Setelah tahunya sudah diperas, hasil airnya sebanyak ini, kemudian kembalikan ke tempat awal. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh soda kue, 1 bungkus kaldu bubuk, kalau nggak suka boleh diganti garam. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Jangan lupa tes rasa, dirasa kurang asin boleh tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Lanjut aduk lagi sampai tercampur merata. Kalau rasanya sudah pas, masukkan 1 butir telur. Kemudian ini diaduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Setelah tercampur merata, dilanjut menggunakan tangan, ambil adonan secukupnya, kemudian bulatkan. Nggak perlu terlalu bulat karena nanti kalau digoreng akan bulat mulus dengan sendirinya. Untuk besar kecilnya sesuai selera kalian saja ya. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah tahunya sudah dibulatkan, dapatnya 16 biji. Selanjutnya istirahatkan selama 2 jam supaya baking powder dan soda kuenya bisa aktif. Setelah diistirahatkan selama 2 jam, siapkan wajan berisi minyak panas, gunakan api sedang. Setelah itu masukkan adonannya satu persatu secukupnya. Jadi, tahunya dimasukkan dalam posisi minyaknya sudah panas ya. Goreng tahu bulatnya hingga warnanya kecoklatan sampai kering. Jangan lupa dibolak-balik supaya nggak mudah gosong. Sedikit renggangkan supaya tidak menempel satu sama lain. Api yang digunakan ini api sedang. Dirasa tahunya sudah kering kecoklatan dan lebih ringan, selanjutnya angkat lalu tiriskan dari minyaknya. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya, tahu bulatnya sudah jadi. Sebagian sudah ada yang dimakan. Saya pegang menggunakan tisu karena masih panas. Bagian dalamnya seperti ini, kulitnya terkelupas. Dimakan selagi hangat, ini enak banget. Bisa juga dimakan pakai nasi. Cocok banget untuk cemilan di rumah atau ide jualan. Kalau ide jualan boleh dikemas menggunakan plastik OPP. Lebih mantap lagi kalau kalian cocol menggunakan sambal petis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, gurihnya pas, enak. Dimakan selagi hangat ini mantap banget. Gak kalah enak sama tahu bulat yang dijual abang-abang di pinggir jalan. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.
Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin tahu fantasi. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Yang pertama, siapkan 2 keping bihun. Kemudian rendam menggunakan air panas mendidih. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 1 buah wortel ukuran sedang dan 2 batang daun pre, 4 siung bawang putih, 6 buah tahu, kurang lebih beratnya sekitar 350 sampai 400 gram. Kalau tahu kalian kecil boleh pakai 12 biji. Selanjutnya haluskan menggunakan cara apa saja. Ini saya haluskan menggunakan gelas yang dilapisi menggunakan plastik. Setelah tahunya sudah dihaluskan, tuangkan bihun yang sudah direndam menggunakan air panas tadi. Tiriskan dari airnya, kemudian sedikit dipotong-potong menggunakan gunting supaya nggak terlalu panjang. 1 buah wortel yang sudah diparut, ini saya parut menggunakan parutan keju. 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus. 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan menggunakan parutan keju. Selanjutnya ini diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. 2 butir telur, jangan lupa tes rasa. Dirasa adonannya masih sedikit kurang asin, boleh tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Berhubung ini saya incip sedikit, adonannya sedikit kurang asin, jadi ditambah lagi setengah sendok teh garam. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata dan adonannya sudah pas, kemudian siapkan cetakan. Oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata keseluruhan. Untuk bentuk cetakannya seperti ini, tapi kalau kalian mau pakai bentuk model lain juga boleh, bebas. Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan. Sedikit dipadat-padatkan seperti ini supaya nanti hasilnya bisa ngeset. Nah, seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Setelah adonannya sudah dituangkan ke dalam cetakan semuanya, dapatnya 24 biji. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus kurang lebih selama 30 menit menggunakan api sedang. Setelah matang, tunggu hingga hangat terlebih dahulu baru keluarkan dari cetakan. Kemudian siapkan 1 butir telur, tambahkan sejumput garam, kocok hingga tercampur merata. Dirasa nanti telurnya kurang, boleh kalian tambahkan lagi 1 butir telur dan ditambah lagi sejumput garam ya.
Tuangkan adonan ke dalam kocokan telur, kemudian baluri menggunakan telur secara merata dan ini siap untuk kita goreng. Siapkan wajan, panaskan minyak, masukkan adonannya secukupnya ke dalam wajan, goreng menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata dan gak mudah gosong. Setelah matang, selanjutnya angkat lalu tiriskan dari minyaknya. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Tahu fantasinya sudah jadi. Dihias menggunakan cabai merah dan juga daun seledri seperti ini, menambah nilai harga jualnya. Penampilannya makin cantik banget. Cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah maupun hantaran pernikahan. Bisa juga untuk stok frozen food dalam posisi masih mentah, belum dibaluri menggunakan telur. Simpan di wadah tertutup rapat, lalu masukkan ke dalam kulkas bagian freezer. Nanti tinggal digoreng sewaktu-waktu menggunakan telur. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, gurih, asinnya pas, enak. Barangkali kalian suka pedas, boleh ditambahkan potongan cabai rawit saat posisinya tadi masih mentah. Enak banget, bisa juga dimakan pakai nasi. Rasanya enak banget, gurih, dimakan selagi hangat seperti ini malah makin mantap banget. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Oktavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin tahu walik. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Yang pertama, buat bumbu rujaknya, siapkan 1 siung bawang putih, setengah ruas jari kencur, 5 buah cabai rawit, 70 gram gula merah, setengah sendok teh asam jawa dilarutkan menggunakan 50 ml air putih, setengah sendok teh garam. Kemudian ini di blender hingga halus. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan 13 sendok makan tepung tapioka atau setara 130 gram. Dua sendok makan tepung terigu. 1 sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Selanjutnya ini diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, sisihkan terlebih dahulu.
Siapkan 15 tahu pong atau tahu matang. Kalau kalian siapkan 10 juga boleh, nanti ngisi acinya lebih padat-padat. Kemudian potong atau belah menjadi 2 bagian sama rata segitiga seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Kemudian keluarkan isinya pelan-pelan seperti ini. Lalu dibalik secara perlahan. Nah, mudah banget kan? Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah tahunya sudah dibalik semuanya, sisihkan terlebih dahulu. Untuk bagian isinya sedikit dihancurkan menggunakan garpu dan diaduk sampai tercampur merata. Kemudian tuangkan 200 ml air panas, menuangkannya sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur merata. Jadi ini airnya harus benar-benar panas ya, jangan air hangat, tapi air panas mendidih. Jangan kaget, memang adonannya saat masih mentah diincip sedikit itu rasanya asin banget. Tapi kalau nanti digoreng nanti hasilnya akan pas. Setelah tercampur merata, isi tahunya menggunakan aci kurang lebih sekitar setengah sendok makan. Kalau tahu kalian cuman ada 10 buah, ngisi acinya agak lebih padat ya. Berhubung ini tahunya ada 15 biji, kalau dipotong jadi 2, hasilnya akan ada 30 biji. Jadi ini saya ngisinya cukup setengah sendok makan saja, supaya hasilnya lebih banyak dan bisa merata. Nah, seperti ini, lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah tahunya sudah diisi menggunakan adonan aci semuanya, selanjutnya ini siap untuk digoreng. Siapkan wajan, tuangkan minyak, gunakan api sedang, kemudian masukkan adonannya secukupnya. Ini saya goreng 2 tahap. Setelah sudah mulai kecoklatan, jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat lalu tiriskan. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya, tahu walik acinya sudah jadi. Dimakan selagi hangat ini enak banget, apalagi dicocol pakai bumbu rujak. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Jadi ini bagian kulit tahunya itu crispy, tapi bagian acinya itu kenyal lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, crispy, kenyal, ada pedes, asin, manis, asam, gurihnya. Enak banget, cocok untuk ide jualan atau cemilan di rumah. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Bikinnya pun sangat mudah, praktis, anti gagal, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.
Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin rolet tahu sayur. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, ini nanti bakal digoreng dan dihaluskan. Siapkan teflon, tuang minyak secukupnya, goreng menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan. Setelah itu angkat lalu haluskan. Siapkan 3 buah tahu, ini beratnya kurang lebih sekitar 300 gram. Jadi kalau tahu kalian kecil boleh pakai 6. Itu tahu saya ukuran sedang jadi pakai 3. Haluskan menggunakan cara apa saja, ini saya ulek menggunakan pengulakan bumbu. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan 1 buah wortel yang sudah diiris halus. Aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur, masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya pakai Masako, setengah sendok teh lada bubuk. Jadi untuk bumbu-bumbunya ini disesuaikan saja ya, tes rasa, karena setiap daerah ukuran tahu itu berbeda. Setelah tercampur merata, kalau sudah sisihkan terlebih dahulu. Siapkan telur, tambahkan sejumput garam atau kaldu bubuk, kocok hingga tercampur merata. Jadi telurnya ini nanti digoreng di atas teflon untuk bahan kulitnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak sedikit saja, goreng menggunakan api sedang, teflonnya ukuran 24 cm. Kalau kalian pakai teflon yang lebih besar malah makin bagus. Setelah matang merata, selanjutnya angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut goreng lagi untuk telur yang kedua dan ketiga. Siapkan alas. Taruh 1 lembar telur di atasnya. Untuk adonannya bagi 3 sama rata. Tuangkan di atas telur, lalu ratakan dan rapikan. Setelah seperti ini, selanjutnya gulung pelan-pelan dan sedikit dipadatkan. Lakukan dengan cara yang sama untuk gulungan yang kedua dan ketiga hingga selesai. Nah, seperti ini ya contohnya. Tuh, hasilnya rapi. Siapkan plastik, lalu gulung di atas plastik. Kalau kalian gak punya plastik tahan panas untuk makanan seperti ini, boleh pakai aluminium foil. Tujuannya diplastikin seperti ini supaya nanti saat dikukus tidak ambiar atau buyar.
Karena kalau dikukus nanti takutnya adonannya bakalan melebar, bagian samping-sampingnya saya ikat menggunakan karet supaya rapi. Lanjut untuk gulungan yang kedua dan ketiga, lakukan dengan cara yang sama seperti tadi hingga selesai. Nah ini dia hasilnya, satu resep ini dapatnya 3 gulung. Untuk gulungan yang ketiga digulung pakai aluminium foil, jadi pilih salah satu saja, boleh pakai aluminium foil atau plastik tahan panas. Siapkan panci pengukus, kukus kurang lebih sekitar 15-20 menit menggunakan api sedang. Setelah matang, selanjutnya angkat, lalu tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru keluarkan dari plastiknya. Dan kalau sudah, potong sesuai selera. Dan ini siap untuk disajikan. Jadi langsung disajikan seperti ini juga boleh, atau mau digoreng lagi pakai telur seperti menggoreng perkedel juga boleh. Nah ini dia hasilnya, role tahu sayurnya sudah jadi. Dimakan pakai nasi makin mantap banget, cocok banget untuk cemilan, dicocol pakai saus sambal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, nggak kalah enak sama rolet ayam. Rasanya enak banget, mantap. Bikinnya mudah, praktis, anti gagal, modal irit, cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah maupun pengganti lauk saat tanggal tua. Recommended, kalian harus wajib coba di rumah ya, karena ini bener-bener enak banget. Makan satu aja nggak cukup karena ini bener-bener enak banget, ada pedes-pedes gurih-gurihnya dari saus sambalnya. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin sempol tahu. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 3 buah tahu, beratnya sekitar 200 gram.
Kalau tahu kalian kecil boleh pakai 4, haluskan menggunakan pengulekan bumbu, boleh juga dihaluskan menggunakan garpu atau punggung centong nasi seperti ini. Setelah tahunya halus, masukkan 1 buah wortel yang sudah diparut, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 3 buah daun seledri yang sudah dicincang halus, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 bungkus tepung sajiku serbaguna beratnya sekitar 75 gram atau setara 7,5 sendok makan, itu yang ukuran kecil ya. Selanjutnya aduk sampai tercampur merata. Kalau kalian suka pedas, boleh kalian tambahkan potongan cabai rawit secukupnya. Setelah tercampur merata, masukkan 25 sendok makan tepung tapioka. Lalu aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, lanjut menggunakan tangan, ambil adonan secukupnya, lalu dikepal-kepal dan dibentuk lonjong seperti sempol. Untuk besar kecilnya sesuai selera. Nah, contohnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Ini sebagian sudah saya kepal-kepal dan dibentuk lonjong. Selanjutnya sisanya akan saya kepal-kepal langsung dimasukkan ke dalam panci ya. Siapkan panci yang berisi air secukupnya. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng supaya nanti sempol tahunya saat direbus gak lengket satu sama lain. Setelah airnya sudah mulai mendidih, masukkan sempol tahu satu persatu ke dalam panci. Setelah sempol tahunya mengapung, angkat lalu tiriskan dari airnya. Tunggu hingga sempol tahunya dingin terlebih dahulu, baru ini bisa digoreng ya. Tunggu hingga sempol tahunya dingin terlebih dahulu baru bisa digoreng, karena kalau kalian goreng selagi masih panas, takutnya nanti akan hancur. Kalau sudah dingin, siapkan 1 butir telur, tambahkan sejumput garam, kalau nggak suka boleh di skip, kocok hingga tercampur merata. Selanjutnya sempol tahunya siap untuk digoreng. Siapkan wajan berisi minyak panas. Mohon maaf, ini penggorengan kedua karena penggorengan pertama tadi nggak kerekam, salah pencet. Celupkan adonan sempol tahu ke dalam telur, lalu goreng hingga warnanya kecoklatan dan matang.
Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Nah, ini dia hasilnya, sampel tahunya sudah jadi. Satu resep ini saya dapatnya 20 biji, tergantung ukuran besar kecilnya. Ini ukurannya besar-besar, berhubung saya makan sendiri. Kalau kalian untuk ide jualan, boleh ukurannya lebih diperkecil. Kalau untuk ide jualan, boleh juga ditusuk pakai tusuk sate seperti ini, atau boleh juga setelah direbus kalian tusuk-tusuk terlebih dahulu, baru kalau ada yang beli atau jualan di kantin di depan sekolah dasar, tinggal dilumuri pakai telur lalu digoreng. Dicocol pakai saus sambal, ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Kenyal, nggak alot sama sekali, lembut. Perpaduan antara tahu dan tepung tapioka jadinya enak banget, lembut. Gurih asinnya juga pas, enak banget. Cocok banget untuk ide jualan. Kalau untuk ide jualan sesuai selera kalian, mau dijual dengan harga berapa, nggak berhenti makan karena ini bener-bener enak banget. Dimakan selagi hangat enak banget. Kalau mau kalian makan pakai nasi juga oke banget. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.